Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini 31 Desember, hari terakhir atau sering disebut anak tangga terakhir di tahun 2023. Dan dalam ibadah ini juga ditandai dengan perjamuan kudus mengakhiri seluruh perjalanan kalender 2023. Kita tentu punya banyak catatan perjalanan sepanjang 365 hari. Apakah catatan yang menggembirakan maupun catatan yang menyedihkan. Apapun bentuk catatan itu, yang dunia menyebutnya dengan istilah kaleidoskop, satu yang paling utama ialah pemeliharaan Tuhan berlangsung terus dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu melebihi semua catatan apapun yang kita tuliskan. Nah, hari ini 31 Desember 2023 kita akan tutup tahun ini dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu mengingatkan gereja, mengingatkan orang percaya bahwa Yesus Kristus milih mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, sekaligus memberi pengharapan bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah dalam kerajaannya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Dan di Galatia menurut catatan sejarah Alkitab, ada 3 kekuatan utama yang hidup di masyarakat Galatia. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Yunani, dan yang ketiga orang Romawi. Tentu ada suku-suku lain, tapi 3 ini yang sangat dominan. Menurut catatan sejarah Alkitab tentang Galatia, ada 3 suku, dan budaya-budaya mereka ikut mempengaruhi cara hidup. Nah, pembacaan kita menuliskan tentang perubahan status dari hamba menjadi anak. Dia berbeda dengan istilah hamba Tuhan. Dia berbeda dengan istilah yang kita gunakan dalam dunia modern. Hamba di zaman itu ialah hak hidupnya dicabut. Dia hanya bisa bernafas. Seluruh hidupnya ditentukan oleh majikannya. Bahkan ada periodisasi di mana seseorang diakui sebagai orang merdeka. Hamba dalam pengertian itu orang menyebutnya budak. Sehingga banyak teolog dan gereja mengibaratkan kita ini disebut budak Kristus atau hamba Kristus. Nah, pembacaan kita Galatia 4 bicara tentang 2 istilah, hamba
dan anak. Hamba di situ artinya seseorang yang 100% hidupnya ditentukan oleh tuannya. Segala sesuatu yang menentukan ialah tuannya. Dan hamba tidak punya hak waris. Sementara Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa kamu bukan hamba, tapi kamu anak. Nah, apa bedanya? Anak itu punya hak waris. Hamba tidak punya hak waris. Kita ingat dalam Perjanjian Lama peristiwa Abraham yang punya anak Ishak dan Ismail. Ishak disebut anak perjanjian karena ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan Ismail menurut Alkitab bukan anak perjanjian karena lahir dari keinginan daging Abraham. Jadi itu untuk membedakan. Nah, sekarang mari kita lihat ketika Paulus bicara tentang kamu adalah anak, dia dipengaruhi oleh 3 budaya yang sangat kuat di Galatia. Budaya yang pertama ialah budaya orang Yahudi. Ini suku terbesar. Yang kedua budaya orang Yunani. Dan yang ketiga budaya orang Romawi. Jadi 3 kekuatan ini mendominasi seluruh perjanjian baru. Jadi kitab-kitab yang ditulis Paulus dan yang bukan oleh Paulus itu selalu ada 3 kekuatan ini. Kekuatan Yahudi, kekuatan Yunani, dan kekuatan Romawi. Nah, ciri-cirinya orang Yahudi itu mengandalkan tanda-tanda. Jadi misalnya bintang muncul itu tanda-tanda lahiriah. Sedangkan orang Yunani mengandalkan hikmat-hikmat pengetahuan manusia. Sementara orang Romawi adalah orang-orang yang sangat kuat dalam kekuasaan karena pemimpinnya adalah kaisar. Dan seluruh kerajaan Romawi mempengaruhi seluruh dunia, khususnya di Asia Kecil, di mana berita-berita ini terus disampaikan oleh para rasul dan hamba-hamba Tuhan. Nah, mari kita periksa kenapa orang-orang percaya disebut kamu anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Yang pertama, tradisi orang Yahudi itu mereka lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Ini kita nggak bisa protes karena ini namanya budaya yang berlangsung berabad-abad. Bagaimana caranya mereka mempraktekkan budaya terhadap anak-anak? Anak laki-laki waktu usia 12 tahun itu ayahnya membawa dia ke bait suci untuk diresmikan menjadi anak hukum Taurat. Jadi jemaat saudara-saudara perhatikan, seseorang yang disebut anak hukum Taurat setelah dia berusia 12 tahun. Berarti sebelum dia 12 tahun, setiap hari bapaknya atau rabi-rabi mereka mengajarkan tentang prinsip-prinsip hukum Taurat yang ditulis oleh Musa dan yang diajarkan oleh para rabi. Lalu tradisi Yahudi, anak yang dibawa ke bait suci ketika dijadikan sebagai anak hukum Taurat, ayahnya berdoa. Ini saya kutip doa seorang ayah Yahudi buat anaknya yang diserahkan. Doanya begini, terpujilah engkau ya Allah yang telah mengangkat daripadaku tanggung jawab terhadap anak ini. Jadi anak ke-12 tahun, bapaknya berdoa kepada Allah Bapa bahwa
tanggung jawab sebagai bapak untuk anak ini selesai. Itu umur 12 tahun. Ini menurut tradisi hukum Yahudi. Dan anak itu juga berdoa. Setelah bapaknya berdoa, anaknya berdoa begini, "Ya Allahku dan Allah nenek moyangku, pada hari yang hikmat dan kudus ini, hari yang menentukan masa peralihan bagiku dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dengan penuh kerendahan hati, kutatapkan mataku kepadamu, seraya menyatakan dengan penuh ketulusan hati dan kebenaran, bahwa untuk selanjutnya aku akan memelihara segala perintah-perintahmu, serta mengemban seluruh tanggung jawab atas segala perbuatanku kepadamu." Ini bahasa lainnya, anaknya sudah dewasa, mandiri. Jadi anak umur 12 tahun dalam tradisi Yahudi itu sudah dinyatakan dewasa, akil balik. Dia bertanggung jawab untuk perkataannya maupun perbuatannya. Dan itu disampaikan dalam bentuk doa. Di gereja modern sering disebut sidi. Ya, di gereja-gereja modern, gereja-gereja reformasi, anak-anak SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, mereka angkat sidi. Karena mereka sudah dinyatakan dewasa imannya, bertanggung jawab untuk perkataan maupun perbuatannya. Nah, di gereja modern rata-rata anak usia 17 tahun setelah tamat SMA, atau mungkin masih umur 15-16 tahun. Yang kedua, tradisi orang Yunani. Orang Yunani itu ayahnya bertanggung jawab untuk pengasuhan dan pemeliharaan anaknya antara 7 sampai 18 tahun. Jadi perhatikan, Yahudi 12 tahun anak itu sudah dewasa. Yunani 7 sampai 17 tahun itu masih dalam perlindungan, pengawasan dari seorang ayah. Nah, bahasa asli mereka namanya kadet. Itu nggak usah hafal lah, itu istilah-istilah untuk orang-orang itu. Nah, selama 2 tahun berikutnya, berarti setelah umur 19 tahun, anak itu mesti memilih masuk di sebuah kelompok namanya suku. Jadi 12 suku itu dia mesti pilih mau ikut di suku mana. Dan ada peraturan yang terjadi sehingga anak-anak itu begitu resmi jadi sebuah suku atau kelompok. Di situ ada 12 kelompok atau 12 suku. Maka mereka akan bikin sebuah upacara perayaan, dan melalui upacara itu rambut mereka dipotong. Ya, tradisi Yunani. Rambutnya dipotong, dipangkas, lalu dipersembahkan kepada dewa. Dan proses pertumbuhan menuju kedewasaan merupakan proses yang digariskan. Jadi nggak ada excuse-nya. Begitu umur 19 tahun, langsung potong rambut, tanda sudah dewasa, dan dipersembahkan kepada penguasa. Namanya dewa-dewa mereka. Ini kepercayaan orang Yunani. Sementara kepercayaan orang Romawi, itu mereka tidak menetapkan garis pemisahan. Tetapi secara umum, seseorang dianggap sudah dewasa kalau dia mencapai umur 14 sampai 17 tahun. Nah, 3 budaya ini, budaya Yahudi, budaya Yunani, dan budaya Romawi, itu hidup di masyarakat pada waktu itu, termasuk di jemaat Galatia. Nah, konteks itulah Rasul Paulus sampai di situ memberitakan Injil kebenaran.
Jadi Injil yang diberitakan itu bukan terjadi di ruang-ruang kosong, ruang-ruang hampa. Tapi Injil itu datang untuk membebaskan manusia. Membebaskan manusia dari semua pengajaran-pengajaran dunia yang bisa menyesatkan. Ketika orang percaya Kristus, orang-orang di Galatia yang 3 kelompok tadi, begitu percaya Yesus Kristus, maka semua budaya mereka, upacara adat mereka, tradisi-tradisi mereka harus takluk, hilang, dan sepenuhnya takluk kepada kebenaran Allah. Itulah sebabnya pembacaan kita berikutnya dia bilang, setelah orang-orang itu terima Injil, nggak ada lagi pakai urusan batas usia. Tapi semua yang sudah terima kebenaran firman Allah, terima Injil Yesus Kristus, percaya kepada Kristus, semuanya disebut anak-anak Allah. Dalam pengertian itu, setiap orang bisa memanggil Bapa itu Aba. Aba 2B, A-B-B-A, Aba. Aba itu kalau diterjemahkan secara harafiah, itu orang ke Belanda-Belandaan panggilnya papi. Orang ke Beta-Betawian panggilnya babe. Ya. Orang ke Ambon-Ambonan panggilnya papski. Ya, itu istilah-istilah yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern. Atau misalnya Yanson sama Kevin panggil saya kadang-kadang cuma Pa atau Pi. Udah, cuma dua itu aja. Kalau mereka WA ke saya, kalau enggak Pa, kalau enggak Pi. Kalau Pak berarti minta uang. Kalau Pi berarti suruh mami yang kasih uang. Kira-kira begitu. Itu kode-kode kami lah. Tapi itu menunjukkan keakraban. Orang Betawi panggilnya babe. Artinya lebih akrab. Sangat familiar. Orang Ambon rata-rata panggilnya papi. Ya, saya dengar beberapa anggota jemaat, kalau tidak salah Marta ya, Ibu Marta panggil bapaknya Pap. Ya, jadi PAP. Itu menunjukkan betapa akrabnya hubungan itu. Nah, disitulah Rasul Paulus mengingatkan orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi yang sudah percaya Kristus beralih caranya memahami Allah. Bukan lagi budak dari semua hukum yang berlaku, tetapi mereka sudah disebut anak. Maka mereka boleh panggil Bapa itu ya Aba. Ya Aba artinya sama dengan papi. Ya Aba sama dengan Pa. Ya Aba sama dengan Pi. Itu sapaan akrab. Jadi kalau saudara ketemu di Alkitab ada kata ya Aba, artinya kedekatan hubungan yang amat sangat intim seorang anak dengan bapaknya. Panggil mamanya Mi, Mami. Ya. Macam-macam sapaan kita untuk menunjukkan betapa dalamnya hubungan kita, melewati batas-batas apapun. Dalam konteks inilah Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, dan kita semua, kita bukan hamba dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Kita bukan lagi budak dari orang-orang yang mungkin berduit atau berkuasa. Kita bukan budak dari ayah dan ibu kita, tapi kita anak. Dan kita anak, maka kita berhak mewarisi semua milik Bapa. Dalam kitab Roma, lain lagi diterangkan oleh Rasul Paulus. Ada namanya upacara mansipatio,
yaitu upacara timbangan. Terjadi pertukaran, tukar timbangan. Itu kisah di Roma, saya nggak terangkan. Tapi di Galatia, orang disebut anak-anak Allah. Berarti terjadi apa? Terjadi pergeseran nilai, perpindahan nilai. Tadinya kamu anak budak hukum Taurat, kamu tadinya budak dari semua peraturan-peraturan manusia, karena di zaman itu anak-anak dianggap barang. Di zaman itu anak-anak tidak punya hak menentukan hidupnya. Seluruhnya ditentukan oleh orang dewasa atau bapaknya. Tapi dalam Kristus semua orang punya hak yang sama. Coba lihat, coba perhatikan ucapan kita. Seorang anak sekolah minggu, dia berdoa, Bapa kami di sorga. Ya Yesus, Bapa di sorga. Orang dewasa seperti kita yang usia di atas 50 tahun, ucapannya sama. Bapa kami di sorga. Tapi kalau pakai tradisi masyarakat Indonesia, anak-anak saya panggil Bapak saya, Opa. Anak-anak kita dalam suku Batak panggil ayah kita apa? Opung. Orang Ambon panggil opanya tete, nenek. Panggil di Jakarta oma. Tapi kita semua baik yang mulai dari bayi-bayi yang baru lahir ini, kalau dia udah bisa bicara, sama kita yang sudah lanjut usia, sama-sama panggil Yesus itu Bapa. Dalam konteks itulah, secara manusiawi, usia orang itu terbatas, sapaan manusia terbatas. Tapi sapaan kita kepada Allah Bapa dalam Kristus semuanya sama. Tidak peduli jabatan apapun, tidak peduli pangkat apapun, tidak peduli usia apapun. Lihat anak-anak kita sekolah minggu. Mereka berdoa, Tuhan Yesus Bapa di sorga. Sama dengan saya berdoa Bapa di sorga. Dalam konteks itu, Paulus menerangkan di jemaat Kolose, di jemaat Roma, dengan prinsip Yesus anak sulung dan kita semua. Makanya ada hamba Tuhan yang bilang, sekali-sekali kita berdoa, panggil Yesus bro, brother, karena dia anak sulung. Kita adalah anak-anak di bawah Yesus sebagai anak sulung. Tapi dalam sopan santun orang Indonesia, jarang sekali orang panggil Yesus itu bro. Di Barat, Eropa, Amerika, dia panggil bapaknya you. You bisa. Dalam bahasa Inggris, Father, can you help me please? You itu. Di Indonesia bilang you sama bapakmu, kamu dianggap tidak sopan. Dan ini budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat, dan kita nggak perlu mempersoalkan lebih dalam. Tapi saya mau ingatkan bahwa baik anak-anak seusia Gafril, dan kita yang sudah seusia 60 tahun ke atas, sama-sama panggil dia Bapa. Kata Bapa atau ya Aba adalah hubungan yang amat intim, tetapi sekaligus punya hak waris yang sama. Beda dengan warisan-warisan dunia. Kalau seorang bapak yang adil, tanahnya bisa dibagi 5 anaknya, maupun anak perempuan, anak bungsu, rata-rata sama. Ada yang dikasih lebih sedikit karena alasannya dia anak sulung. Tapi dalam kerajaan Allah, kita semua punya hak yang sama. Yesus menebus kita sama. Dia nggak pakai diskon buat mereka yang sudah usia lanjut, anak-anak masih dalam kandungan ibunya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dari perspektif itulah gereja tidak punya ruang apa-apa
untuk saling menghakimi. Gereja tidak punya ruang apa-apa untuk saling menyingkirkan. Karena sama, tidak peduli uangmu berapa, tidak peduli jabatanmu apa, tapi di dalam Tuhan sama. Kita sama-sama panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Karena penebusannya juga sama, kelahirannya sama, kematiannya sama untuk kita semua. Dalam konteks inilah kita sama-sama dipanggil anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Karena sama-sama di hadapan Tuhan. Sama-sama anak Bapa. Karena penetapan jadi anak pindah dari hamba menjadi anak tidak lagi melalui upacara orang Romawi yang pertukaran timbangan pernah saya terangkan di sini. Tidak lagi seperti orang Yahudi dan Yunani dan Romawi. Tapi perpindahan menjadi anak Bapa itu tebusannya sama. Yesus Kristus bersedia menyerahkan hidupnya untuk menebus kita sama. Maka kita orang tua tidak punya kesempatan untuk mengatakan kita lebih hebat dari anak-anak kita. Dari segi usia kita berbeda, tapi hak mewarisi kerajaan Allah sama, karena kita ditebus oleh darah yang sama, kita ditebus oleh Kristus yang sama, kita ditebus oleh Allah Bapa dalam Kristus, dan kita semuanya disebut anak-anak Allah. Kita semua disebut anak-anak Bapa. Maka kalau pakai istilah yang biasanya orang suka gunakan, sesama anak Bapa, jangan saling menyakiti. Jangan saling mendahului. Sesama anak Bapa, mari kita duduk bersama untuk membicarakan nasib kita bersama. Karena Kristus mati buat kita tanpa pandang jasamu, tanpa pandang jabatanmu, tanpa pandang gelarmu. Maka mari kita akhiri tahun 2023 hari Minggu hari ini dengan perjamuan kudus, dengan kebenaran bahwa siapapun kita, latar belakang macam apapun, mungkin orang tuamu udah nggak ada karena usia dan mereka dipanggil Tuhan. Mungkin ibumu udah nggak ada. Mungkin engkau cuma sebatang kara, statusmu sama, sama-sama anak Bapa, sama-sama anak Allah, karena penebusannya sama, telah dipindahkan dari kehambaan kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Maka kita sama-sama berhak duduk di perjamuan Tuhan, menikmati roti simbol tubuh Kristus, anggur darah Kristus. Kita sama-sama menikmati hidup ini karena Kristus lahir untuk semua. Saya masih ingat itu lagu Natal dulu, orang Ambon Minggu Stehutu dengan istrinya, ibu siapa namanya, Diana Nasution. Yesus, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami. Saya ingat betul lagu itu dinyanyikan oleh dua artis terkenal pada waktu itu. Dia lahir untuk kami, dia mati. Jadi nggak ada pakai jabatan, nggak ada pakai status, nggak ada pakai jasa. Karena saya berjasa, maka saya lebih. Tidak ada. Tidak ada orang berjasa di hadapan Tuhan. Semuanya sama. Dalam kebenaran itulah mari kita akhiri tahun 2023 dengan sebuah prinsip. Kita adalah anak-anak Bapa. Dan Bapa sediakan untuk kita nikmati bersama. Kita sama-sama ahli waris kerajaan Allah. Tidak ada yang saling menggeser, tidak ada yang saling menyingkirkan.
tidak ada saling menghina. Kalau itu yang kita praktekkan, maka saudara-saudara kita semua hari ini, mari dengan penuh kerendahan hati, memohon ampun sama Tuhan. Kalau ada niat yang terselubung di hati kita, pikiran kita, untuk mencoba menyingkirkan orang lain. Kalau ada niat untuk mengeliminir orang lain dari komunitas. Hanya dengan begitu, tubuh dan darah Kristus yang kita nikmati hari ini, sebagai peringatan akan kematian kebangkitan Kristus, akan membuat kita hidup dalam komunitas yang saling menghormati, saling mendukung, saling mendoakan, dan dampaknya untuk setiap orang. Tuhan Yesus memberkati saudara untuk menikmati perjamuan kudus akhir tahun ini. Amin.